Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pemilih. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan live IG ya dalam acara lebih dekat dengan KPU Kota Serang. Pada pagi hari ini telah hadir di hadapan kita anggota KPU Kota Serang, Pak Patrudin. Selamat pagi Pak Ip. Selamat pagi Pak Jack. Ada beberapa hal yang akan kita perbincangkan atau kita obrolkan dengan Pak Patrudin ini, karena selama ini kita mengenal KPU Kota Serang, tapi profil masing-masing anggota KPU Kota Serang itu banyak dari dari teman pemilih itu yang belum mengenal ya lebih dekat dengan KPU Kota Serang. Dan pertama saya ingin tanyakan itu kepada Pak Ip ya, terkait dengan keanggotaan Pak Ip selaku anggota KPU ya. Sudah berapa lama Pak Ip menjadi anggota KPU Kota Serang? Baik Pak Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjadi anggota KPU Kota Serang, kalau tidak salah ingat begitu ya, 24 Desember 2018 Tanggal pelantikan saya dilantik Pak Jack di gedung KPU RI. Dan pada saat itu pula kami berlima di Komisioner KPU Kota Serang langsung setelah pelantikan menentukan divisi Pak Jack. Dan alhamdulillah saya diamanahi menjadi koordinator divisi hukum dan pengawasan di KPU Kota Serang. Jadi tepatnya dari 2018 sampai dengan sekarang 2022, karena di AMJ itu akhir masa jabatan, kalau titik mangsa pelantikan tanggal 24, berarti tanggal 24 Desember 2023 begitu Pak. Jadi setahun setengah ya lebih. Iya. Dulu alasan Pak Patrudin atau Pak Ip ingin mendaftar atau ingin ikut menjadi anggota KPU atau menjadi bagian dari penyelenggara pemilu itu apa Pak? Ya, ini agak unik Pak Jep ya, karena saya memikirnya adalah sebagai warga negara Indonesia, jadi pengabdian yang saya berikan terhadap negara yang saya bisa begitu ya. Pernah, ya sama ini juga salah satu pekerjaan gitu ya. Pernah jadi dosen, pernah jadi fasilitator di bidang sosial, kemudian pernah jadi guru SD, kemudian juga sebelum menjadi komisioner saya menjadi penyelenggara di ad hoc ya, di ad hoc beberapa kali, pernah di KPPS. Kemudian saya masih ingat betul pada pelaksanaan pilkada gubernur 2017 ya, 2017. Nah itu saya coba mendaftarkan diri menjadi panitia pemilihan kecamatan ya, ad hoc di KPU Kota Serang pada pelaksanaan pilkada gubernur 2017. Dan ada sedikit ketertarikan begitu, nampaknya agak senang Pak Cep, agak senang karena bukan rileks ya, bukan nyantai, tetapi menurut saya ada hal yang unik begitu menjadi penyelenggara negara. Selain mengabdikan diri sebagai warga negara Indonesia, menjadi penyelenggara tentunya memberikan kontribusi kepada negara melalui menjadi penyelenggara begitu. Pada saat itu 2017 menjadi PPK di Kecamatan Serang, dan kemudian lanjut ke 2018 menjadi PPK juga di Kecamatan Serang pada saat pilkada Kota Serang ya pada tahun 2018. Nah, setelah itu nampak kecintaan saya terhadap penyelenggara pemilu begitu itu nambah kenceng, karena setelah ada pengalaman beberapa kali KPPS, kemudian PPK di 2018 ada pembukaan komisioner KPU Kota Serang, karena periode yang awal kan sudah habis di 2012 gitu ya. Maka saya coba mendaftarkan diri dan alhamdulillah begitu, dengan izin Allah tentunya dari rezeki dan nasib, maka saya terpilih menjadi salah satu komisioner di KPU Kota Serang. Jadi tertariknya itu karena ya salah satunya itu cara saya untuk mengabdikan diri kepada negara ya melalui
menjadi salah satu anggota di KPU Kota Serang gitu kan. Berarti untuk sekarang masih baru 1 periode ya Pak? Ya, saya baru 1 periode. Kalau menurut undang-undang ya berarti masih bisa Pancep 1 periode lagi. Tinggal dukungan dari Pancep aja. Tadi Pak tadi sempat katakan ya kalau Pak itu mengampu divisi hukum dan pengawasan ya. Nah, terkait dengan divisi hukum dan pengawasan itu tugas pokok dan fungsinya itu seperti apa Pak? Ya, sebelum saya membacakan tugas fungsi ya, agak unik memang ketika kami berlima proses pemilihan divisi ya, karena tidak ditunjuk ya, sebut saja dikocok begitu seperti arisan Pancep. Tapi ya karena prinsipnya ya kita berlima kan kecuali ketua karena sudah diatur di PKPU bahwa kalau ketua itu mengampu divisi KUL ya, keuangan umum dan logistik. Tapi kalau 4 anggotanya itu ya harus siap ditempatkan di divisi manapun. Nah, karena kami musyawarah mengadakan pleno, maka dikocoklah pada saat itu, maka saya terpilih menjadi koordinator divisi hukum dan pengawasan gitu. Ada beberapa tugas pokok di divisi hukum pengawasan. Yang pertama adalah penyusunan rancangan keputusan KPU kabupaten kota ya. Kemudian telaah hukum dan advokasi hukum, kemudian dokumentasi dan publikasi hukum, kemudian pengawasan dan pengendalian internal, kemudian penyelesaian sengketa pasca tahapan hasil pemilu dan pemilihan itu pilkada ya, serta non tahapan pemilu dan pemilihan. Dan yang terakhir adalah penanganan pelanggaran administrasi, kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS. Selain dari tugas fungsi divisi hukum tadi, tentunya di divisi lain pun tidak tidak hanya serta merta, kalau kata orang Sunda tidak melulu di situ gitu ya. Tidak hanya selain tugas fungsi divisi hukum ya, saya juga di divisi hukum yang membantu ke divisi lain begitu ketika ada tugas. Seperti saat ini kan kita lagi proses di daftar pemilih berkelanjutan ya di DPB, pemilihan berkelanjutan. Dengan itu tentunya tidak hanya terpaku kepada tugas dan fungsi sebagai divisi hukum Pancep, tetapi harus membantu ke divisi lain begitu. Tadi salah satu tugas dari divisi hukum dan pengawasan, salah satunya tadi Pak Ib sebutkan terakhir itu terkait dengan penanganan pelanggaran kode etik Pak ya. Nah, untuk penanganan pelanggaran kode etik itu pengalaman seperti apa yang pernah Pak Ib alami? Iya. Selama penyelenggaraan pemilu ya, pemilu dan pemilihan di KPU Kota Serang. Ya, Pancep. 2019 karena ya saya mengalami pelaksanaan pemilu ketika terpilih menjadi komisioner ya di 2019 ya, ada pemilihan serentak kemarin 2019, pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden. Nah, tepatnya itu ada 2 TPS, ada 2 KPPS yang kita kenakan sanksi hukum begitu. Ada 2 KPPS yaitu melanggar kode etik, dan itu putusan di kita memberhentikan di 2 KPPS tersebut begitu. Yang pertama adalah di Kelurahan Sumur Becung, yang kedua di Kelurahan Cipocok Jaya. Dan itu sudah kita buktikan gitu bahwa aturan ini tidak main-main ya. Jadi harus ditegakkan sebenar-benarnya, dan kemudian putusan itu dilanjut ke ranah hukum, ada di Bawaslu, di Gakumdu, dan ditindaklanjuti ke pengadilan ya, dan kepolisian. Di kita pidananya. Dan di kita selaku di KPU Kota Serang yang menaungi ad hoc begitu, KPPS telah memutuskan memberhentikan KPPS tersebut permanen gitu ya. Jadi para KPPS yang kemarin di 2019 tidak melakukan tugas dengan baik, maka seumur hidup begitu para KPPS yang kita berhentikan kemarin tidak bisa menjadi penyelenggara karena pelanggaran berat begitu ya, melakukan kesalahan yang tidak semestinya. Dan itu sudah kita lakukan, kita buktikan bahwa di KPU Kota Serang melalui divisi hukum begitu, setelah melakukan tugas
pertamanya di 2019 kemarin terkait dengan pelanggaran kode etik ya yang dilakukan oleh ad hoc gitu. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Tinggal tugasnya ini aja Pancep, bahwa evaluasinya bahwa dari kejadian di 2019 kemarin kita harus betul-betul bisa memilih para petugas ad hoc, KPPS, PPS, PPK, dan yang keduanya adalah melakukan melakukan bimbingan gitu ya, melakukan bimbingan kepada KPPS, PPS dan PPK secara kontinu dan juga secara lebih rinci begitu agar mereka memahami begitu Pak. Kebetulan lokasi atau tempat kita bincang-bincang ini kan di pojok hukum ya, yang merupakan ya yang saya tahu ya salah satu agenda atau program atau ide dari PAIP selaku divisi hukum dan pengawasan ya. Mungkin dari sebagian teman pemilih ada yang ingin mengetahui nih apa ini fungsi pojok hukum ini bagi masyarakat umum. Ya. Yang pertama ini kan karena dari surat edaran dari KPU RI bahwa memerintahkan kepada KPU kabupaten kota, provinsi untuk mengadakan lah begitu ya sebuah tempat ya khusus ya spesifikasi terkait dengan hukum. Maka dinamakanlah pojok hukum begitu, dan alhamdulillah KPU Kota Serang bersamai dengan Bapak Ibu yang ada di Sekretariat Divisi Hukum begitu, kita mendirikan sebuah pojok hukum. Nah, kegunaannya ini tentu saja mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat ya, tidak hanya kami yang ada di KPU Kota Serang, tetapi terbuka untuk masyarakat, untuk teman pemilih ketika ingin berkunjung ke pojok hukum, sangat terbuka untuk kami agar bisa hadir begitu, karena ada beberapa produk yang ditawarkan begitu, kalau istilah jualan produk begitu Pak Cep. Karena yang pertama, masyarakat bisa lebih tahu terkait dengan aturan-aturan apa saja yang ada di KPU. Maka di pojok hukum itu lebih spesifik begitu, lebih spesifik dibuka. Jadi apa saja yang telah diupload keputusan oleh KPU Kota Serang itu ada. Hasil pemilu, hasil pemilihan dari tahun ke tahun, sampai dengan SK ad hoc itu ada. Maka itu perlunya diadakan pojok hukum agar masyarakat lebih terbuka begitu ya, terbuka. Karena kan memang ada JDIH bisa dibuka di website begitu ya, tapi kan terkendala dengan jaringan, tidak punya kuota segala macam. Nah, maka dengan adanya pojok hukum ini lebih terbuka, lebih terbuka, masyarakat bisa langsung datang ke KPU Kota Serang untuk mengetahui terkait dengan aturan-aturan. Selain aturan yang ada di KPU Kota Serang, juga informasi tentang kepemiluan dan informasi tentang pemilihan yang ada di KPU Kota Serang. Gitu. Nah, jadi untuk masyarakat umum, khususnya untuk mahasiswa atau sekolah pun bisa melakukan penelitian ya Pak di sini. Ya, jadi terbuka ya, utamanya memang ya, kalaupun ya lebih utamanya bagi pemilih yang sudah mempunyai hak pilih tentunya ya, dari usia SMA yang sudah berusia 17 tahun begitu, dan bagi yang belum 17 tahun tapi juga sudah menikah sesuai dengan undang-undang masyarakat, sesuai dengan undang-undang pemilu, masyarakat yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah begitu, itu dipersilahkan ya, dipersilahkan untuk datang ke pojok hukum. Ataupun belum berusia 17 tahun, misalnya ada usia anak SMA gitu ya, MTS ya sederajat ingin berkunjung, itu diperbolehkan. Karena kan informasi umum untuk mengetahui tentang informasi kepemiluan, informasi pemilihan, tentang dunia demokrasi begitu yang ada di KPU Kota Serang, itu kami persilahkan, sangat terbuka Pak. Apalagi misalnya kita kerjasama dengan divisi Parmas ya, divisi Parmas, kemudian kita mengundang ke seluruh sekolah yang ada di KPU, yang ada di wilayah Kota Serang begitu, untuk berkunjung ke JDIH. Kita ada RPP, Rumah Pintar Pemilu, kemudian ada ada PPID begitu ya. Nah, itu sangat bagus menurut saya. Nah, dengan adanya pojok hukum ini juga diharapkan kepada masyarakat
bisa berdatangan gitu ke KPU Kota Serang untuk lebih tahu tentang pengetahuan pemilu dan pemilihan gitu kan. Terus itu juga terkait dengan pandangan atau anggapan masyarakat yang mudah-mudahan sih tidak benar, yang mengatakan bahwa KPU mah kerjanya cuma 5 tahun sekali ketika pemilihan dan pemilihan itu. Yeah. Nah, ketika belum tahapan pemilihan atau pemilu, apa yang dilakukan oleh KPU Kota Serang? Iya. Ya, memang ya masyarakat yang tidak tahu, mohon maaf begitu, yang tidak masuk ke dalam lembaga kita, yang konotasinya bahwa beranggapan bahwa ya kita kerjanya hanya di pelaksanaan 5 tahun sekali, baik mengadakan pemilihan di daerah gitu ya, kemudian pemilu di pemilihan legislatif begitu dan presiden. Jadi anggapannya tugasnya cuma ngadain itu doang, kerjanya cuma 5 tahun sekali. Tetapi teman pemilih, KPU itu tidak hanya mengerjakan itu, tiap hari kita kerja. Yang pertama di tataran komisioner begitu ya, sesuai dengan perintah di PKPU bahwa sampai saat ini yang tadi saya sebutkan, selain tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan divisi masing-masing, kita sedang mengerjakan pemutahiran data pemilih begitu. Itu tiap hari setelah selesai pemilu 2019, Pak Ancep dan teman pemilih yang menyaksikan di live IG, maka tugas KPU itu tiap hari mengerjakan itu ya. Jadi kita pembaharuan data, kemudian sosialisasi ke berbagai sekolah kita sering lakukan, kemudian kerjasama dengan lembaga terkait di pemerintah Kota Serang. Kemarin baru selesai dengan Kesbangpol ya, terkait dengan sosialisasi pemilih begitu. Walaupun dengan keterbatasan anggaran yang ya, kita tidak memikirkan itu Pak. Kalau kita yang terpaku ke anggaran ya sepertinya stuck gitu ya, tidak akan melakukan pekerjaan. Tapi pekerjaan kita banyak, maka tiap hari kita lakukan. Itu di tataran komisioner. Di tataran sekretariat, tiap hari kesibukan di sekretariat tentunya selain membantu ya, memanajerial gitu ya, memanajemen bagaimana pekerjaan komisioner bisa sukses. Di tugas ke sekretariat, fungsi sekretariat kan menyiapkan data, mempersiapkan arsip, itu tiap hari kerja begitu. Maka mudah-mudahan masyarakat di Kota Serang khususnya bisa memahami ya bahwa tugas fungsi di KPU tidak hanya melaksanakan tugas 5 tahun sekali, tetapi tiap hari kita kerja untuk mensukseskan ke proses baik pemilu kemudian proses pemilihan juga begitu. Apalagi ini menyongsong persiapan 2024 kan Cek, sesuai dengan berita yang telah disampaikan dari pihak Kemendagri begitu. Jadi kita akan mengerjakan tahapan itu 14 Juni ya. 14 Juni kita sudah melakukan tahapan ya, karena kemarin juga sudah diundang Kemendagri terkait dengan proses pendaftaran verifikasi partai politik ya, itu sudah mulai dijelaskan. Jadi kita optimis pemilu 2024 14 Februari dan 27 November pelaksanaan pilkada itu di 2024 juga itu bisa sukses gitu Pak. Jadi kalau ada isu mengatakan bahwa akan ada penundaan pemilu itu sesuatu yang tidak benar ya, Pak ya. Itu hanya biasa lah, itu politik. Tapi kita di lembaga KPU Kota Serang yang diatur oleh undang-undang gitu, maka kita tetap optimis karena sudah ditentukan oleh pemerintah bahwa pelaksanaan pemilu itu 14 Februari 2024 dan pelaksanaan pemilihan ya pilkada baik provinsi maupun kabupaten kota itu di 27 November di 2020. Yang terakhir nih Pak Yip ya, ada pesan-pesan khusus nggak untuk teman pemilih terkait dengan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 nanti? Ya, yang pertama mobil khusus bagi teman pemilih warga Kota Serang khususnya dan umumnya dimanapun, bahwa pengabdian terhadap negara
dengan mensukseskan dengan mensukseskan pemilu dan pemilihan itu salah satu perjuangan kita sebagai warga negara Indonesia. Maka pesannya, mari kita bantu di KPU, khususnya di KPU Kota Serang, untuk selalu mensukseskan ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Serang. Dan yang kedua, kami mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo datang ke KPU Kota Serang untuk bisa lebih jauh mengetahui informasi tentang pemilu dan pemilihan. Bisa datang ke pojok hukum, bisa datang ke rumah pintar pemilu Kimasjong KPU Kota Serang, bisa ke PPID, dan juga informasi-informasi lain terkait dengan pemilu. Intinya, mari kita sukseskan pemilu dan pemilihan di 2024 untuk selalu merespon informasi-informasi baik, dan jangan mempercayai informasi yang tidak baik atau hoax gitu, atau informasi yang bohong gitu. Terima kasih Pak Ip atas bincang-bincangnya hari ini. Kawan pemilih, demikianlah bincang-bincang obrolan kita dengan Pak Fatrudin selaku anggota KPU Kota Serang yang mengampu Divisi Hukum dan Pengawasan. Saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih, dan apabila ada ucapan dan atau kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, mohon dukungan pintu maafnya selebar-lebarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.